Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Alkois dari kelas 3A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan ini merupakan sebuah institusi yang diperuntukkan untuk melaksanakan tugas-tugas keuangan dan ekonomi, seperti pengelolaan sumber daya ekonomi, pengembangan ekonomi, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan, serta pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi dan keuangan. Lembaga keuangan ini juga berupa badan hukum milik negara, BLTN, badan hukum milik swasta, BHS, atau badan usaha milik negara, BUMN. Dalam hal ini, ruang lingkup lembaga keuangan umumnya mencakup bidang-bidang seperti pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi seperti minyak, gas bumi, pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, industri, dan jasa. Dan juga pengembangan ekonomi dan pembangunan wilayah seperti pembangunan infrastruktur, perencanaan, dan pelaksanaan program-program pembangunan dan pengembangan wilayah baru. Dan juga pengelolaan dan penguatan keuangan seperti pengelolaan anggaran negara, pengelolaan pinjaman dan utang negara, pengelolaan aset dan modal negara, dan pengelolaan investasi. Dan juga pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi dan keuangan, seperti pengawasan di pelaksanaannya di seluruh institusi yang terlibat dalam bidang ekonomi dan keuangan, serta pelaksanaannya di seluruh daerah Indonesia. Terus pemantapan ketahanan ekonomi nasional dan masyarakat Indonesia melalui penyusunannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan jenis bank. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang melaksanakan tugas-tugas seperti pengelolaan dan pemanfaatan keuangan, serta pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi dan keuangan. Bank juga dapat berupa badan hukum milik negara, yaitu BLTN, dan badan hukum milik swasta, BHS, atau badan usaha milik negara, BUMN. Perkembangannya itu yang pertama di era kolonial. Bank Indonesia (BI) didirikan pada tanggal 1 Juli 1953 oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai ganti rugi dari Bank Nederlands Indisch (BNI) yang ditutup oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Maret 1951. Selanjutnya ke era globalisasi. Pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep bank universal yang menyatakan bahwa bank bisa melaksanakan tugas-tugas di bidang ekonomi, keuangan, dan finansial. Pemerintah juga memperkenalkan konsep bank syariah yang menyatakan bahwa bank bisa melaksanakan tugas-tugas di bidang ekonomi dan finansial dengan cara yang menyesuaikan dengan syariah. Jadi jenis-jenis bank itu yang pertama itu ada bank umum. Bank umum ini merupakan bank yang melaksanakan tugas-tugas di bidang ekonomi, keuangan, dan finansial secara umum. Contohnya itu adalah BNI, BRI, dan Mandiri. Yang kedua yaitu bank syariah. Bank syariah ini merupakan bank yang melaksanakan tugas-tugas di bidang ekonomi dan finansial dengan cara yang menyesuaikan dengan syariah. Contohnya itu adalah BTPN, BSI, dan Syariah Mandiri. Yang ketiga, bank swasta. Bank swasta merupakan bank yang memiliki oleh investor swasta secara umum. Contohnya adalah BCA, BII, dan CIMB Niaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan dan rahasia bank merupakan dua aspek yang sangat penting untuk sebuah bank. Kesehatan bank ini menunjukkan ketahanan finansial dan stabilitas operasional dari bank tersebut. Rahasia bank menunjukkan informasi yang dikatakan rahasia
oleh bank tersebut, baik itu informasi mengenai pelanggan, transaksi, atau strategi bisnis. Kesehatan bank itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah capital adequacy. Bank ini harus memiliki modal yang cukup untuk menanggulangi resiko yang diambil dalam transaksi-transaksi. Capital adequacy adalah presentasi dari modal yang dimiliki oleh bank dibandingkan resiko yang diambil dalam transaksi-transaksi. Yang kedua adalah asset quality. Bank harus memiliki aset kualitas baik dan tidak memicu resiko. Aset quality adalah presentasi dari aset yang dianggap baik dan tidak memicu resiko dibandingkan rotasi aset bank. Yang ketiga yaitu liquidity. Bank ini harus memiliki cairan yang cukup untuk menghindari krisis cairan. Liquidity ini adalah presentasi dari cairan yang dimiliki oleh bank dibandingkan total aset bank. Selanjutnya itu profitability. Jadi bank harus memiliki keuntungan yang cukup untuk menjaga stabilitas operasional dan menunjukkan ketahanan finansial. Profitability ini adalah presentasi dari laba neto bank yang dibandingkan total modal bank. Nah, kalau rahasia bank itu ada beberapa jenis juga, yaitu yang pertama adalah privasi policy. Bank harus memiliki polisi yang menunjukkan bagaimana ia akan mengelola informasi pribadi pelanggannya. Privasi polisi harus disampaikan kepada pelanggan dan harus dipatuhi secara konsisten. Nah, yang kedua adalah confidentiality. Bank harus menjaga confidentiality atau keutuhan terhadap informasi pelanggan dan transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya. Keutuhan ini harus dipatuhi secara konsisten dan disampaikan kepada pelanggan dan karyawan banknya. Selanjutnya ada data security. Bank harus memiliki sistem data security keamanan yang mencakup teknologi, prosedur, dan karyawan untuk menjaga keamanan data pelanggannya dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya. Data security harus dipatuhi secara konsisten dan disampaikan kepada pelanggan dan karyawan banknya. Selanjutnya ada regulatory compliance. Bank harus melaksanakan kewajiban regulasi atau komplain secara konsisten dan disampaikan kepada pelanggan dan karyawan banknya. Regulasi compliance harus dipatuhi secara konsisten dan disampaikan kepada pelanggan dan karyawan banknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan mengalokasikan dana. Kegiatan ini merupakan salah satu fungsi utama dari sebuah bank. Bank mengalokasikan dana dengan cara menghasilkan pinjaman kepada pelanggan dan mendapatkan uang di dalam investasi yang dipercaya. Jadi kegiatan mengalokasikan dana itu ada dua jenis. Yang pertama pembiayaan dan investasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pembiayaan. Pembiayaan itu proses menghasilkan pinjaman kepada pelanggan. Pembiayaan dilakukan dan memeriksa kualitas pelanggan seperti kredit worthiness atau kualitas kredit dan kolateral dan tenor atau jangka waktu pembayaran. Bank juga menentukan suku bunga dan biaya administrasi untuk pinjaman tersebut. Nah, kalau investasi berupa yaitu proses menempatkan uang di dalam investasi yang dipercaya. Bank melakukan investasi untuk mendapatkan laba atau menghindari resiko. Bank juga menentukan jenis investasi seperti emas, saham, dan obligasi. Bank juga menentukan suku bunga dan biaya administrasi untuk investasi tersebut. Jadi kebijakan mengalokasikan dana itu disesuaikan dengan resiko yang diambil dan ketahanan finansial bank tersebut. Bank juga memiliki kebijakan mengalokasikan dana yang disesuaikan dengan strategi bisnis bank tersebut. Kebijakan mengalokasikan dana harus dipatuhi secara konsisten dan disampaikan kepada pelanggan dan karyawan banknya. Selanjutnya materi bank umum berdasarkan prinsip syariah. Bank umum berdasarkan prinsip syariah atau disingkat BUBS adalah sebuah bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menggunakan usaha dan jangka waktu pembiayaan.
BUBS menjamin kepedulian dan keakunan syariah dalam melaksanakan transaksi, menghindari transaksi yang melanggar syarat syariah, dan mengembangkan produk-produk yang memenuhi syarat syariah. BUBS juga mempunyai sistem pengelolaan risiko yang mengacu pada prinsip syariah dan melakukan penilaian kredit berdasarkan kriteria syariah. Selain itu, BUBS juga menghasilkan keuntungan bagi para pelanggan dengan cara yang mencukupi dan memenuhi syarat-syarat syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi bank umum berdasarkan prinsip syariah. Bank umum berdasarkan prinsip syariah atau disingkat BUBS adalah sebuah bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan usaha dan jangka waktu pembiayaan. BUBS menjamin kepedulian dan keakunan syariah dalam melaksanakan transaksi, menghindari transaksi yang melanggar syarat syariah, dan mengembangkan produk-produk yang memenuhi syarat-syarat syariah. BUBS juga mempunyai sistem pengelolaan risiko yang mengacu pada prinsip syariah dan melakukan penilaian kredit berdasarkan kriteria syariah. Selain itu, BUBS juga menghasilkan keuntungan bagi para pelanggan dengan cara yang mencukupi dan memenuhi syarat-syarat syariah. Selanjutnya, materi sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau disingkat SGU adalah sebuah sistem pengelolaan usaha yang menggabungkan konsep sewa dan kontrak jual beli dalam SGU. Jual beli. Dalam SGU, pemilik usaha menyewakan kepemilikan dan kendala operasional usaha kepada pihak lain. Sewaku juga suatu waktu tertentu sewa dengan membayar sewa. Pihak lain menggunakan usaha dan membayar sewa kepada pemilik usaha. Pemilik usaha mengurusi dan menjaga kualitas produk dan pelayanan, sementara sewaku mengelola operasional usaha dan menjaga keseluruhan bisnis. SGU dapat menghasilkan manfaat bagi pemilik usaha dalam bentuk sewa dan juga menghasilkan penguatan bagi sewaku dalam bentuk keuntungan dari operasional usaha. SGU dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak serta untuk mengurangi risiko dan biaya untuk kedua belah pihak. Selanjutnya akan menjelaskan tentang materi asuransi. Dalam piramida keuangan, asuransi ini menempati posisi dasar, yaitu perlindungan kekayaan untuk menjaga kesejahteraan masa depan. Penempatan asuransi pada prioritas utama tentu tidak lepas dari manfaat asuransi yang diperoleh pemegang polis. Dalam pembahasan ini kita fokus membahas tujuan, manfaat, dan fungsi dari asuransi. Akan lebih baik jika Anda mengetahui lebih dalam tentang asuransi. Dalam piramida keuangan, asuransi menempati posisi dasar, yaitu perlindungan kekayaan untuk menjaga kesejahteraan masa depan. Penempatan asuransi pada prioritas utama tentu tidak lepas dari manfaat asuransi yang diperoleh pemegang polis. Dalam pembahasan ini, kita fokus membahas tujuan, manfaat, dan fungsi dari asuransi. Akan lebih baik jika Anda mengetahui lebih dalam. Jadi, apa itu asuransi? Pada dasarnya, merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau pergantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Singkatnya, perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, nasabah sebagai tertanggung juga harus melaksanakan kewajibannya, yakni membayar iuran resmi asuransi sesuai perjanjian. Tujuan memiliki asuransi. Bukan tanpa alasan orang memiliki asuransi. Pasalnya, pemilikan asuransi bertujuan untuk yang pertama, melindungi kehidupan dan proteksi aset. Ketika terjadi risiko seperti masuk rumah sakit, tidak jarang kehidupan dan aset menjadi korban asuransi. Bisa melindungi kehidupan dan aset yang dimiliki oleh nasabah pada saat hal tersebut terjadi. Nasabah tidak perlu mengorbankan aset karena perusahaan asuransi sudah menanggung. Yang kedua, memberikan perlindungan finansial dan keamanan sejangka panjang.
Banyak orang yang berpikir bahwa dampak asuransi tidak bisa dirasakan pada saat ini. Faktanya, asuransi bertujuan untuk memberikan pelindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah pun tidak perlu khawatir karena keuangan akan tetap aman dalam kondisi apapun. Nah, yang ketiga, mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Kejadian tak terduga ini selalu mengakibatkan resiko, terutama dari segi finansial. Asuransi bisa meminimalkan dampak yang sifatnya mendadak tersebut sehingga berkembang menjadi lebih serius. Contohnya itu nasabah yang meninggal dunia padahal menjadi kepala keluarga. Ahli waris nasabah tersebut akan mendapatkan uang pertanggungan sebagai bekal hidupnya. Terus manfaat memiliki asuransi. Asuransi juga membawa manfaat perlindungan dari berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya finansial, aspek seperti kesehatan, jiwa, bahkan pendidikan dan pensiun pun merasakan manfaat dari asuransi. Yang pertama adalah perlindungan finansial. Yang pertama adalah perlindungan finansial. Bencana alam, kecelakaan, dan kejadian tidak terduga lainnya tertentu membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk dipulih dari peristiwa tersebut. Asuransi memberikan manfaat berupa perlindungan finansial sehingga nasabah tetap mampu memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, perlindungan kesehatan. Perusahaan asuransi yang kredibel memiliki jejaring ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni. Memiliki asuransi berarti nasabah berpeluang memperoleh akses ke perawatan medis yang berkualitas baik untuk dirawat inap maupun rawat jalan. Yang ketiga, perlindungan jiwa. Asuransi juga bermanfaat ketika nasabah yang berstatus sebagai pencari nafkah berpulang. Ahli waris akan memperoleh akses berupa santunan atau manfaat kematian dari premi asuransi yang dibayar oleh nasabah tersebut. Yang keempat, perlindungan pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dan selalu meningkat tentu menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Solusinya, mereka bisa membuka asuransi untuk menyediakan rencana perlindungan dana pendidikan bagi buah hatinya. Yang kelima, persiapan pensiun. Ada juga asuransi yang memiliki masa pertanggungan sampai nasabah memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengan alasan pensiun. Asuransi memberikan manfaat berupa persiapan dana pensiun sehingga kebutuhan pada usia senja tetap tercukupi. Yang terakhir, tujuan dan manfaat asuransi. Memang berdampak untuk masa depan, namun asuransi juga memiliki fungsi yang dirasakan selama masa pertanggungannya. Yang pertama, mengelola risiko. Manajemen risiko diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Asuransi berfungsi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Nasabah bisa terhindar dari risiko keuangan akibat mengalami kejadian yang tidak diinginkan karena sudah ditanggung pihak asuransi. Yang kedua, menyediakan keamanan finansial. Asuransi juga berfungsi untuk menyediakan keamanan finansial bagi nasabah. Nasabah tidak perlu merasa cemas ketika terjadi masa sulit karena sudah memiliki asuransi yang siap menanggungnya. Nasabah hanya fokus pada kewajibannya, yaitu membayar premi dengan periode dan jumlah yang sudah disepakati. Yang terakhir yaitu memberikan ketenangan pikiran. Memiliki asuransi juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan secara psikologis. Nasabah bisa merasakan ketenangan pikiran dan tidak perlu khawatir ketika sudah memiliki asuransi. Pikiran yang rileks tentu akan membuat nasabah bisa berkonsentrasi untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tenang. Materi selanjutnya yaitu tentang dana pensiun. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai memikirkan masa depan finansial mereka. Salah satu cara untuk mempersiapkan keuangan pada masa tua adalah dengan membuka rekening dana pensiun. Namun masih banyak yang tidak tahu fungsi dana pensiun dan bagaimana cara memilihnya dengan benar. Fungsi dana pensiun itu yang pertama menyediakan dana untuk masa pensiun. Fungsi utama dari dana pensiun adalah sebagai tabungan untuk masa pensiun pada masa mendatang. Dana pensiun tersebut bisa digunakan ketika masa pensiun tiba dan penghasilan yang diterima sudah tidak stabil seperti saat masih aktif bekerja. Dengan memiliki dana pensiun, seseorang dapat mempersiapkan kebutuhan finansial
Fungsi dana pensiun yang pertama itu menyediakan dana untuk masa pensiun. Fungsi utama dari dana pensiun adalah sebagai tabungan untuk masa pensiun pada masa mendatang. Dana pensiun tersebut bisa digunakan ketika masa pensiun tiba dan penghasilan yang diterima sudah tidak stabil, seperti saat masih aktif bekerja. Dengan memiliki dana pensiun, seseorang dapat mempersiapkan kebutuhan finansial pada masa tua dengan lebih baik. Sebagai contoh, ketika sudah pensiun dan tidak memiliki penghasilan, Anda masih tetap dapat membayar asuransi jiwa dan asuransi kesehatan sehingga dapat lebih terlindungi secara finansial. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui cara mempersiapkan dana pensiun sedini mungkin agar masa pensiun lebih sejahtera. Yang kedua, fungsi dana pensiun memberikan keamanan finansial. Dana pensiun dapat memberikan keamanan finansial kepada seseorang yang memilikinya. Ketika seseorang sudah tidak bekerja lagi, dana pensiun bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari, seperti biaya makan, tagihan bulan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Seseorang yang memiliki dana pensiun tidak perlu khawatir tentang kebutuhan finansialnya pada masa tua karena ada tabungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, melindungi karyawan. Dana pensiun juga berfungsi untuk melindungi karyawan dari risiko keuangan pada masa tua. Dengan memiliki dana pensiun, karyawan dapat memastikan bahwa kebutuhan finansialnya akan tercukupi saat masa pensiun tiba. Selain itu, dana pensiun juga dapat membantu mengurangi tekanan keuangan yang mungkin muncul pada masa pensiun. Dalam beberapa kasus, karyawan yang tidak memiliki dana pensiun harus bekerja lebih lama untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, dirinya dan keluarganya. Jika berkeluarga pada masa tua, hal ini bisa sangat melelahkan dan tidak sehat bagi kesehatan karyawan. Dengan memiliki dana pensiun, karyawan dapat memilih untuk pensiun lebih awal dan menikmati masa pensiun dengan lebih nyaman. Yang keempat, memberikan imbal hasil yang lebih baik. Dana pensiun biasanya akan diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana. Investasi ini dapat memberikan imbas hasil sehingga dana pensiun dapat meningkat. Makin lama seseorang menginvestasikan dana pensiunnya, kemungkinan makin besar pula imbal hasil yang bisa didapatkannya. Yang kelima, dapat merencanakan untuk pensiun lebih awal atau pensiun dini. Dengan mempersiapkan dana pensiun sedini mungkin dan sudah memiliki dana pensiun yang cukup, bisa memutuskan untuk pensiun lebih awal dan menikmati masa pensiunnya dengan lebih lama. Hal ini karena dana yang Anda miliki sudah cukup untuk membiayai kebutuhan Anda dan keluarga di masa datang. Jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun yang disponsori oleh perusahaan adalah program pensiun yang didanai oleh perusahaan tempat karyawan bekerja. Program ini bertujuan untuk memberikan penghasilan pensiun yang stabil bagi karyawan setelah mereka pensiun. Dana pensiun ini akan diinvestasikan dan dikelola oleh pengelola dana pensiun yang biasanya bekerja sama dengan perusahaan. Karyawan biasanya harus memenuhi beberapa syarat tertentu untuk menjadi peserta dari program ini, seperti masa kerja yang cukup lama atau sudah mencapai usia pensiun tertentu. Biaya program ini biasanya akan dibagi antara perusahaan dan karyawan. Biasanya biaya akan dipotong langsung dari gaji karyawan. Yang kedua, dana pensiun yang diatur oleh pemerintah. Dana pensiun ini adalah program pensiun yang disediakan oleh pemerintah untuk warga negara yang telah mencapai usia pensiun tertentu. Program ini akan didanai oleh pemerintah dan dikelola oleh lembaga pemerintah tertentu. Karyawan yang terdapat sebagai peserta program dana pensiun ini biasanya perlu membayar sebagian dari penghasilannya sebagai kontribusi untuk program ini. Namun program ini juga akan memberi manfaat bagi peserta, seperti penghasilan pensiun yang stabil setelah masa pensiun. Yang ketiga, dana pensiun swasta. Dana pensiun ini program pensiun yang disediakan oleh lembaga keuangan swasta seperti bank atau perusahaan asuransi. Program ini bertujuan untuk memberikan penghasilan pensiun yang stabil bagi karyawan setelah mereka pensiun. Dana pensiun ini akan diinvestasikan dan dikelola oleh pengelola dana pensiun swasta yang biasanya bekerja sama dengan perusahaan. Program ini biasanya disediakan sebagai opsi tambahan bagi karyawan yang ingin memiliki program pensiun selain dari program pensiun yang disponsori oleh perusahaan. Karyawan biasanya harus membayar premi bulanan atau tahunan untuk mengikuti program ini.
Bagi peserta yang mengikutinya, program ini dapat memberikan berbagai macam manfaat seperti penghasil pensiun yang stabil setelah pensiun, serta manfaat tambahan seperti asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Sekian dari saya, Muhammad Akbar Alwais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.